sosialisasi pembelajaran kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Lingsar tanggal 6 Agustus 2022. Marilah kita buka acara sosialisasi pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk berdiri. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lingsar, yang kami hormati Bapak Pengawas Bina SMK Negeri 1 Lingsar, Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana berkat limpahan rahmatnya lah alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pembelajaran kurikulum Merdeka program SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Lingsar tahun 2022. Hari ini 6 Agustus 2022. Selanjutnya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menegakkan kalimatullah ila yaumil qiyamah. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk ke dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kabid, Bapak Kepala Dinas atau pejabat yang mewakili yang kami hormati, izinkan kami untuk melaporkan kegiatan program SMK PK skema lanjutan, bahwa di tahun ini kami sudah dibantu oleh pemerintah di tahun ketiga 300 juta. Dana tersebut diperuntukkan untuk 5 jenis kegiatan. Yang pertama adalah implementasi pembelajaran kurikulum Merdeka yang hari ini kita buka. Kemudian hari Senin besok ada in-house training ya, implementasi kurikulum Merdeka selama 10 hari, dilanjutkan dengan penyusunan media pembelajaran dan pengadaan dan pemenuhan buku mata pelajaran kelas 10 dan kelas 11 untuk buku adaptif dan normatif yang nilainya sekitar 90 juta. Kemudian berikutnya yang kedua adalah implementasi link and match antara sekolah dengan dunia industri
Kegiatannya ada 8. Yang pertama adalah penyelarasan kurikulum, kemudian pembelajaran project clear, kemudian mendatangkan guru tamu dari Induka, program magang guru dan siswa ke industri, studi banding yang seolah kami rencanakan di beberapa sekolah dan industri di Surabaya, kemudian update teknologi dan research study. Yang ketiga adalah penguatan karakter, yakni menerapkan budaya kerja di sekolah dan industri, kemudian sekolah bebas anti perundungan, kemudian berikutnya penguatan karakter berbasis mindset change, dan implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah penguatan kelembagaan yang kegiatannya ada 3, yakni melaksanakan sharing praktik baik atau best practice, kemudian digital marketing, dan perencanaan berbasis data, dan terakhir adalah koordinasi dan pelaporan. Itulah rencana program, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan lancar, dan mohon doanya Bapak Kepala Dinas. Mungkin itu saja laporan dari Ketua Panitia untuk acara program SMK tahun 2022 dan akan berakhir nanti di tahun 2024. Kepada Bapak Kepala Dinas yang kali ini diwakili oleh Kasih Kurikulum Bapak Mazim SPD, kami persilakan. Ajam, Mazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lingsar, yang saya hormati Bapak Pengawas Bina, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Kaprol, Bapak Ibu guru sekalian, singkatnya hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang katanya sudah tidak pengap ini. Alhamdulillah ruangan ini sudah tidak pengap katanya. Tapi berharap ke depan, Pak Kepala, tadi saya agak supaya kita tidak rapat lagi di ruang guru yang pengap itu. Ya, Bapak Kepala Sekolah sendiri sudah mengakui ruang gurunya pengap, bagaimana gurunya bisa betah. Itu saya sempat terpikir tadi, tapi saya belum sempat ke ruang guru gitu kan, belum melihat apakah seperti apa. Tapi dari cerita tadi, Bapak Ibu guru ini kan ujung tombak dari pembelajaran, ujung tombak dari pendidikan yang akan menggendong anak-anak ini, ada bahasa Sasak, ya berubah untuk anak-anak kita bisa sampai ke tujuannya. Nah, kalau guru-gurunya sudah tidak dinyamankan dengan ruangan yang pengap, bagaimana itu Pak Kepala? Nah, kalau bisa nanti tahap selanjutnya dinyamankan juga lah ruang gurunya, ya Pak Kepala. Baik, selawat serta salam kita layangkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi ke arah alam yang terang benderang, minaz-zulumati ilan nur. Selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya ini pesan agak berantai, makanya saya agak terkejut sebenarnya kemarin Pak Kepala, yang diundangkan Kepala Dinas, berantainya Kepala Dinas, ternyata Kepala Dinas masih di Sumbawa begitu. Akhirnya didisposisilah undangan ini ke Kabid SMK karena kegiatannya di SMK. Ternyata disposisi itu juga berdisposisi lagi karena Kabid SMK saat itu dan saat ini masih berada di
Lombok Timur di dalam kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya dikasih tahu kemarin tinjot kepelas jadinya. Loh, akhirnya malam-malam baru saya WA Pak Kepala Sekolah, kegiatan Nabi ini Pak Kepala, oh kegiatan begini-begini, katanya. Oh ya, insya Allah saya hadir gitu. Jadi ya, mohon maaf Pak Kepala, jadi agak apa namanya, agak tinjot sedikit kita dibuatnya. Apalagi tadi saya berharap sih ketinjotan saya membuat saya menjadi tidak gemuk lagi seperti yang disampaikan oleh enggak. Justru gemuk itu pertanda orangnya makmur. Mudah-mudahan seperti itu. Padahal ya si penyampah doang ya susah. Makmur ya, syukur. Bapak Ibu, itu hanya sekedar intermezzo saja, karena untuk memberikan sambutan Kepala Dinas ada beberapa pesan beliau yang ingin disampaikan, bahwa kita dalam mengusung pendidikan ini tujuannya adalah untuk membuat NTB ini, pendidikan yang di NTB ini menjadi pendidikan yang membanggakan. Nah, itu yang sebenarnya sudah beberapa tahun ini digaung-gaungkan, pendidikan NTB adalah pendidikan yang membanggakan. Kenapa? Ada Sabtu Budaya, ada lagi kegiatan-kegiatan merdeka, belajar pola Sabtu Budaya yang ternyata di daerah lain belum terlaksana. Oleh karena itu, pada saatnya nanti kita berharap Indonesia itu bisa belajar ke NTB untuk pola-pola seperti itu. Nah, Dikbud membanggakan itu tidak terlepas dari visi dan misi Nusa Tenggara Barat. Ada itu visi-misi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu. NTB sehat dan cerdas, itu yang kita usung masalahnya. Yang lain itu kan ada NTB tangguh dan mantap, itu untuk bagiannya orang lain. Tapi yang jelas di Dikbud NTB, di pundak Kepala Dinas itu bebankan untuk mensukseskan misi ketiga, yaitu NTB sehat dan cerdas. Nah, pola yang dilakukan untuk melaksanakan visi NTB sehat dan cerdas itu ada yang namanya mewujudkan layanan akses pendidikan yang berkeadilan, ada yang namanya meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing pendidikan, dan yang ketiga meningkatkan peran serta masyarakat. Ini yang oleh Kepala Dinas menjadi usungan itu adalah tiga yang sudah tersebut di dalam peraturan daerah tahun 2015. Itu termaktub di Perda. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan itu? Maka keluarlah apa yang namanya kebijakan Pak Kadis waktu itu yang disebut dengan the power of 4P. Itu sudah sering kita dengar, dan Bapak Kepala Sekolah juga insya Allah sudah ketar-ketir dengan the power of 4P. Kenapa? Pada saat evaluasi kinerja kepala sekolah, yang menjadi titik baca dari kinerja kepala sekolah itu adalah salah satunya pelaksanaan the power of 4P. The power of 4P itu masih ingat Bapak Ibu? 4P, mungkin karena bahasa Inggris jadi tidak. 4P itu terdiri dari profil, penampilan, pelayanan, dan prestasi. Bagaimana kita membangun profil sekolah kita, bagaimana pola penampilan sekolah kita. Penampilan sekolah kita itu adalah supaya good looking, artinya dilihat dari luar bagus sehingga masyarakat juga dari awal sudah bisa tertarik untuk bisa masuk ke SMK 1 Lingsar. Selanjutnya pelayanan, bagaimana pola pelayanan kita kepada masyarakat.
bagaimana pola pelayanan kita kepada anak didik kita, termasuk bagaimana pola pelayanan kepala sekolah ke bapak ibu gurunya, gitu ya. Dan yang terakhir, prestasi. Kalau prestasi saya pikir di SMK 1 Lingsar ini sudah tidak terlalu aneh ya. Kenapa? Sudah ada motor listrik, sudah ada karya-karya yang bisa dibanggakan dan bisa diceritakan keluar. Cuma harapan saya jangan hanya sekedar diceritakan saja, tapi bagaimana kebermanfaatan daripada hasil-hasil karya-karya anak-anak kita, hasil-hasil karya yang ada di SMK 1 Lingsar ini. Selanjutnya dari 4P itu 4P itu dari 2019, 2020, 2021. Pada 2022 Pak Kepala juga mungkin sudah pernah mendengar ada P kelima. Nah, ini jadi beban, bukan beban kepala sekolah saja, nanti jadi beban kita bersama, bahwa di P kelima itu ada namanya peran serta. Nah, peningkatan peran serta masyarakat untuk bisa membangun, untuk bisa membantu sekolah itu seperti apa. Sekedar informasi bahwa dari tahun ke tahun, dari hasil pelaksanaan 4P yang kemarin itu, yang tahun ini insya Allah akan bertambah menjadi 5P itu, harapan lama sekolah itu meningkat untuk yang di NTB ya. Pertama, angka harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah kita sebenarnya kalau tahun lalu itu masih di SMP. Jadi semua orang NTB itu hanya bersekolah sampai SMP. Bingung kan? Maksudnya akumulasi dari jumlah yang tidak sekolah, jumlah yang sekolah, jumlah MPD, jumlah doktor dibagi rata-rata, ternyata usia sekolah kita di NTB ini hanya baru mencapai SMP. Itu jadi kita belum SMA. Nah, itu secara nasional. Tapi tahun 2020 sudah mulai bisa ditingkatkan. Termasuk angka partisipasi kasar juga meningkat, angka partisipasi murni, nah ini nggak usah didengar dah. Angka drop out kita alhamdulillah sudah menurun. Apa yang dilakukan pemerintah NTB untuk bisa meningkatkan angka partisipasi, angka lama sekolah, dan menurunkan angka DO? Ternyata salah satu kebijakan yang berlaku di NTB ada namanya SMA, tapi ini SMA terbuka. SMA terbuka, pernah dengar ya? Justru dulu kan di sini pernah ya Pak Haji ya? Jadi Indo SMA terbuka, bukan? Oh, tidak pernah. Pada saat itu hanya satu SMA terbuka kita, SMA 1 Narmada ya. Siapa saja yang boleh bersekolah di SMA terbuka itu. Nah, kami di dinas beberapa kali dalam sebuah pertemuan bahwa kita terpaku hanya melihat anak-anak yang sukses, anak-anak yang pintar, anak-anak yang begini, anak-anak yang begitu. Ternyata kita lupa bahwa ada anak-anak kita yang karena sesuatu dan lain hal putus sekolahnya. Pertama, putus sekolah karena dia terpaksa harus membantu orang tuanya, karena untuk hidup saja susah, jadi dia terpaksa membantu orang tuanya di jam-jam sekolah. Yang kedua, ada yang putus sekolah karena memang dia ingin menikah. Yang ketiga, ada yang putus sekolah karena ada yang terpaksa harus menikah. Dan itu semua kan putus gitu.
dan mereka semua itu tidak bisa ditampung di sekolah reguler seperti kita ini. Maka kalaupun dia sudah menikah, boleh bersekolah lagi, melanjutkan sekolahnya, tapi nama sekolahnya adalah SMA terbuka. Ijazahnya bagaimana? Ijazahnya ijazah SMA negeri gitu, ya. Dan kalau tidak salah tahun ini sudah 17 dibuka untuk SMA terbuka. Saya berharap ada juga SMK terbuka sebenarnya. Kenapa? Ada anak-anak kita yang mungkin bekerja, membantu orang tuanya bekerja di bengkel, itu kan bagian dari praktek pekerjaan, pembelajarannya yang bisa dinilai sebagai proses pembelajaran di situ. Padahal dia bekerja membantu orang tuanya di bengkel, membantu orang tuanya ngaruh misalnya. Itu juga bagian dari proses pembelajaran yang bisa dinilai itu, sehingga tidak terpaku dia harus ke sekolah. Cuma sampai saat ini kami belum dapat angin segar untuk bisa membuka SMK terbuka itu. Baru SMA terbuka saja yang bisa dibuka, SMA terbuka yang bisa dibuka di NTB. Mudah-mudahan kita berharap ke depan ada juga SMK terbuka. Selanjutnya dari itu ada namanya re-engineering SMK. Kalau re-engineering sudah Bapak Ibu sudah paham, sudah hafal. Terus satu lagi BLUD, itu juga bagian dari kerangka-kerangka yang dibuat oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan visi NTB sehat dan cerdas tadi. Kita juga di sini pada tahun 2019 Pak Haji ya. 2019 sebenarnya sih menurut pengakuan Pak Haji sudah dari 2018 2017 berkasnya di kantor. Ya tapi mohon maaf kami baru melihatnya tahun 2019 2020 kemarin gitu ya. Ada 15 sekolah kita yang mengajukan diri untuk menjadi sekolah BLUD. Dan dari 15 itu alhamdulillah salah satunya adalah SMK kita, SMK 1 Lingsar ini. Dan dari 15 itu hanya 11 yang lulus kemarin itu, hanya 11 sekolah. Nah, untuk tahun ini, tahun 2022 ini akan ada 20 tambahan lagi untuk SMK BLUD. Kenapa harus BLUD Bapak Ibu? Nah ini yang perlu kita cermati. Pertama, bahwa sebenarnya lingkungan kita ini namanya sekolah, lingkungan kita ini namanya dunia pendidikan. Apapun yang dihasilkan di sini adalah murni hasil pendidikan. Oleh karena itu di peraturan-peraturan itu dikatakan tidak boleh hasil pendidikan itu dikomersilkan. Misalnya ada yang bisa buat baju pengantin dijual atas nama SMK 1 Lingsar. Insya Allah minggu depan Pak Kepala Sekolah sudah berada di depan aparat untuk mempertanggungjawabkan itu ya kalau itu terjadi. Tapi alhamdulillahnya sekarang dengan adanya alas yang namanya BLUD, maka melalui Badan Layanan Umum Daerah itu BLUD-nya SMK 1 Lingsar, maka produk-produk TEPA kita, produk-produk hasil praktek anak-anak kita sudah boleh dikomersilkan keluar dengan catatan di bawah naungan BLUD-nya SMK 1 Lingsar. Nah, cuma sekarang sudah diambil SK-nya Pak Haji. Alhamdulillah, tinggal nanti tindak lanjut dari BLUD itu seperti apa ya. Nah, dengan adanya BLUD ini nanti, maka setiap sirkulasi keuangan yang ada di sini akan terpantau oleh
Bukan Dikbud lagi yang akan memantau, BPKAD ikut memantau, Bapeda ikut memantau, berapa uang masuk, berapa uang keluar, walaupun nanti tidak nyetor ke sana. Nah, tapi sirkulasi keuangannya harus terlapor ke pihak pemerintah karena kita sudah berbunyi Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya SMA terbuka sudah ada pola guru kunjung. Pola guru kunjung itu adalah tapi ini sebenarnya lebih pas di zaman pandemi kemarin karena kita tidak mendatangkan anak-anak kita. Tapi pola guru kunjung ini juga mungkin ini belum sempat terjadi, tapi sudah disiapkan kejadiannya. Ke depan Bapak Ibu akan punya perjanjian kinerja dengan kepala sekolah. Kenapa? Kepala sekolah sudah punya perjanjian kinerja dengan kepala dinas. Kepala dinas punya perjanjian kinerja dengan gubernur dan seterusnya. Maka di ancang-ancang kita tahun 2022 ini kita akan mulai bahwa Bapak Ibu guru akan punya perjanjian kinerja yang akan dipantau juga oleh dinas. Model perjanjian kinerjanya bagaimana? Misalnya Pak siapa namanya lupa saya yang agak kurus, Pak Sapuan. Pak Sapuan harus menulis di perjanjian kerjanya itu bahwa siap untuk membawa berapa anak untuk sukses. Nah sekarang saya tanya, Pak Sapuan itu ngajar berapa kelas? 5 kelas. Berapa rata-rata siswanya? 30. Anggap 30 karo belah. Yakinkah Bapak yang karo belah itu sukses semua? Insya Allah 50%. Nah, ke depan kata insya Allah Bapak itu akan kami tulis 150, maka Pak Sapuan akan 50%, maka Pak Sapuan siap untuk membawa anak sukses sebanyak 75. Berani? Dan kita cek, benar enggak 75 itu bekerja? Benar enggak 75 itu wirausaha? Benar enggak 75 itu? Nah, kalau saya aja tidak berani ke 75, paling 10 ya kan berani. Ya, karena saya sudah tidak jadi guru maksudnya. Kalau waktu jadi guru ya berapa berani? 5 Pak. Berani dua lalu kan. Begitu ditagihkan maksudnya pada saat kita menyebut angka banyak 70 orang saya mau bawa sukses Pak Kadis. Begitu akhir tahun ketiga cek Pak Sapuan. Nah ini juga termasuk tracer study larinya kan. Cek yang 70, ternyata 7 anak. Maka nilai Pak Sapuan jauh ke bawah. Kenapa? Targetnya 70, yang tercapai 7. Ya. Nah itu ke depan, termasuk dari bagian yang kita harus bersiap-siap semua untuk menyongsong itu. Di SLB program pemerintah melalui Dikbud ada namanya SLB Vokasi. Ini saya sekedar cerita aja kalau SLB literasi, SLB ceria, dan pusat layanan autis. Kebetulan saya nyebut SLB. Kita kan sering mendengar SLB itu sekolah luar biasa. Nah, ada lagi SLB baru yang harus Bapak Ibu laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini sudah tanggal berapa? Saya tanya kepala sekolah tadi, katanya belum. Sulingjar, survei lingkungan belajar, sudah tanggal 10 terakhirnya. Ya, jadi nanti itu akan menjadi cerminan penilaian sekolah kita. Nanti akunnya akan dibagi oleh operator, akun sulingjarnya. Nah, akun sulingjar itu akan dipakai
seharusnya sudah dari tanggal 1 sudah bisa mulai. Jadi kita nyicil-nyicil sebenarnya Pak Kepala. Hari ini misalnya 5 orang, atau kalau misalnya sambil bergelak-gelak di rumah, "Mai saya suruh kerja selesai." Gitu. Kan tidak mesti kayak orang ANBK harus duduk di depan laptop, harus ada berdiri 2-3 orang pengawas, tidak berani ngeruin kita gitu. Kalau survei lingkungan pelajar itu kan pertanyaannya tentang pengalaman Bapak Ibu, tentang bagaimana pandangan Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu tentang lingkungan tempat mengajar Bapak Ibu, itu intinya. Nah, yang terakhir SMKPK. Salah satu tujuan SMKPK adalah untuk menyiapkan lulusan yang terserap pada dunia industri dan menjadi entrepreneur yang hebat dalam menyongsong era revolusi 4.0 dan juga melakukan pengimbasan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tujuan ini bisa tercapai? Tidak mungkin tujuan itu bisa tercapai oleh hanya satu orang, Pak Haji Burhanuddin. Kenapa? Beliau hanya sekedar fungsi manajerial saja. Jadi keberhasilan sekolah itu adalah hasil kerjasama Bapak Ibu guru untuk meningkatkan pembelajarannya, dan itu semua ujung tombaknya sekali lagi Bapak Ibu guru gitu. Jadi jangan terlalu berharap banyak ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak abadi Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Haji, bisa jadi besok pagi tiba-tiba SK-nya Pak Haji keluar dari SMK 1 Lisan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas maksimal 2 periode, 2 kali 4 tahun ya. Tapi Bapak Ibu kan 2 kali 25 tahun juga bisa berada di sini untuk membangun sekolah ini gitu ya. Jadi maksud saya, mari kita satukan tekad, mari kita satukan hati, mari kita satukan langkah untuk kemajuan sekolah kita. Nah, kebetulan tadi karena saya tidak bisa pantun, terus yang ini juga tadi Pak Kepala juga menyelipi sebuah cerita. Saya ingin bercerita sedikit saja Bapak Ibu. Di sebuah tempat ada di Damaskus ada sebuah pekuburan. Aku jauh dengan buku cerita lamun rapat ketena melalui ada sebuah pekuburan namanya Al-Dahdah gitu. Dan ini cerita nyata, bukan cerita fiktif ya. Di pekuburan Al-Dahdah itu terdapatlah seorang penggali kubur. Nah, suatu hari ada ibu-ibu datang dengan rombongan pengantar jenazah gitu kan. Tapi jenazahnya belum datang. Ibu-ibunya datang pesan ke penggali kubur, "Tolong galikan saya kuburan, karena Al-Dahdah ini tempat kuburan para ulama." Gitu. Si ibu bilang, "Nggak usah lah tempat yang bagus-bagus, di pinggir-pinggir saja tidak apa-apa, yang penting ada di Al-Dahdah," katanya. Ya, akhirnya penggali kubur menggalikanlah kubur untuk permintaan ibu itu. Nah, singkat cerita, hari besoknya datanglah ibu itu dengan rombongan pengantar jenazahnya lagi, dengan seorang jenazah. Jenazah itu seorang apa ya, sesosok ya, dengan satu jenazah. Dan kebetulan tumben sak penyobaan ini penggali kubur itu turun ikut menurunkan sang jenazah. Tapi apa yang terjadi? Ya palang penggali kubur itu di bawah luang itu gitu. Akhirnya kan bertiga dia turun, ditanya, "Kenapa kau pingsan tadi?" "Aduh, udah usah, sudah saya cerita, nanti jadi fitnah," katanya. Gitu kan. Sekitar 8 bulan berikutnya datang lagi si ibu, gitu kan. Datang lagi si ibu, ditanda sama si penggali nih,
ibu yang dulu itu nih mau ngapain lagi gitu. Ternyata si ibu itu minta lagi untuk menggali kubur yang kedua gitu. Menggali kubur, saking penasarannya sudah, singkat cerita digalikan kubur, besoknya datanglah jenazah. Saking penasarannya ikut lagi turun. Nah, untuk yang kedua ini dia berusaha untuk tidak pareng, dan ternyata hampir pareng dia gitu. Tapi apa yang terjadi setelah penggalian kubur selesai, justru sang penggali kubur ini berlari mengejar si ibu, berlari mengejar si ibu dan ketemu. Akhirnya si penggali kubur bertanya, siapa sih yang meninggal ini gitu ya, dan apa amalannya? Nah, si ibu menjawab, yang meninggal itu adalah anak-anak saya. Yang pertama anak saya yang kecilan, yang kedua kakaknya. Cuma kalau amalannya saya tidak tahu memang kenapa. Nah, dia kan tidak berani cerita gitu. Pada saat turun pertama, pada saat menurunkan jenazah, tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih menunggang kuda menyampiri saya dan mengambil jenazah dari saya. Dan tiba-tiba kuburan itu berubah menjadi taman yang sangat indah. Saking kagetnya pingsan saya. Itu jenazah pertama. Jenazah kedua pun hampir sama, cuma yang datang ini tidak menunggang kuda, dan jenazah dipapah oleh dua orang berpakaian putih masuk ke dalam taman yang saya tidak bisa lihat ujungnya. Nah, oleh karena itu saya hanya ingin bertanya, apa sih amalan dari dua orang yang ibu bilang tadi anak ibu? Dia bilang, oh amalannya saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa yang pertama itu anak saya meninggal pada saat dia sedang menuntut ilmu. Itu. Nah, kalau begitu yang kedua meninggal sedang menuntut ilmu juga? Enggak, itu kakaknya. Tapi kakaknya itu bekerja sebagai tukang kayu. Cuma setiap hasil pekerjaannya selalu disisihkan untuk membiayai adiknya yang sedang belajar dan menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu tutup cerita sampai itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya borong tutup lanjutan balik mana? Sang penggali kubur pun mulai berpikir. Akhirnya dia pergi ke kota Damaskus menemui seorang syekh, dan di akhir kisah sang penggali kubur itu menjadi ulama besar yang namanya Syekh Hisam Al-Burhani. Itu dulunya dia adalah seorang penggali kubur. Dia menjadi ulama besar di Damaskus bernama Syekh Hisam Al-Burhani. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan dari kisah ini Bapak Ibu, pertama, yang tadi itu kan hanya sekedar membiayai adiknya, dan itu adiknya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang setiap hari memberikan orang ilmu, membimbing orang untuk mendapatkan ilmu, apalagi kalau sampai anak-anak yang kita bawa itu bisa sampai sukses? Insya Allah Bapak Ibu, asal kita bisa ikhlas, maka surga sudah menanti Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu tidak usah terlalu kalaupun ada materi ruang gurunya pengap-pengap sedikit, iyalah. Yang penting nanti tidak akan pengap di akhirat itu yang Bapak Ibu akan dapatkan. Gitu. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan ini Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan kalau saya sih jadi baik.
Bapak Ibu, mari kita buka sosialisasi pembelajaran kurikulum merdeka di SMKN 1 Linsar ini. Kita buka bersama-sama dengan melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara pembukaan sosialisasi pembelajaran kurikulum merdeka pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Maka dengan berhitungan maka pembukaan untuk acara sosialisasi kita cukup sampai di sini. Belum 74 ya, 74 ya. Jadi saya juga SMK ya, sama saya SMK juga, SMK pertanian. Jadi perubahan kurikulum memang sebuah kewajiban ya, karena menyesuaikan perkembangan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu kan beda sekarang. Misalnya kalau dulu HP fungsinya hanya untuk telepon ya kan, untuk SMS, kemudian berkembang juga sekarang manfaatnya untuk macam-macam ya. Nah, yang terkait dengan kurikulum HP bisa Bapak Ibu install dengan platform Merdeka Mengajar. Ada yang belum? Sudah, yang belum, yang sudah nanti tolong ditularkan ke yang belum ya. Nah, PMM platform Merdeka Mengajar itu isinya adalah kumerin kurikulum merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu di HP-nya ya, nah, coba sebentar Bapak Ibu yang belum dan mau, nah, yang belum dan mau Bapak Ibu buka sekarang di HP-nya, ada Play Store gitu kan. Nah, Play Store yang belum ya, nah, Play Store. Kemudian di sana ada double M itu ya, double M. Udah, nah, diinstal aja biasa. MM itu singkatan dari Merdeka Mengajar ya, Merdeka Mengajar ya. Di Play Store ya, di Play Store Merdeka Mengajar ya, Merdeka Mengajar. Udah. Ah betul, ada segitiga itu. Nanti kalau sudah terinstall itu, nanti Bapak Ibu di HP-nya akan ada lambang yang biru sama apa, kuning ya. Nah kuning itu kayak orang bertiga ya, kayak gini ya. Nah gitu. Nah itu sumber ilmunya di situ Pak, kurikulum merdeka itu ya. Jadi tidak ada alasan saya belum pernah tahu ya. Kalau udah buka MM itu mau nyari apa saja, nah, itu mesti ada. Tetapi Bapak Ibu ongoing proses ya. Misalnya Bapak Ibu nyari perangkat pembelajaran, nyari modul ajar, ada yang sudah ada yang belum ada yang sebagian sudah ada. Jadi kan teman-teman masih energik, masih muda-muda, masih milenial ya. Kalau saya sudah manula ya, manula itu jadi nggak familiar, tapi tidak buka MM itu Ibu Bapak bisa melihat ya. Kemudian mau melihat modul ajar, Ibu tinggal tanya di situ seperti apa formatnya ya. Itu ada. Di situ intinya ada 4 kan, ada perangkat ajar, ada asesmen, kemudian ada ada karya ya, karya. Bahkan Bapak Ibu ada contoh-contoh video siapa yang mengajar, yang mengampu P5 ada P5. Nah, yang P5 Ibu bisa buka di situ video. Ada video tentang P5, misalnya kebinekaan, ya, misalnya kewirausahaan. Contohnya ada di situ, ya. Enggak, sama saja. Itu semua jenjang
semua jenjang ada ya, semua jenjang ada ya. Emang itu bertahap ya, bertahap. Itu yang pertama ya. Tambah satu kan MM kan ya, nanti yang belum, teman-teman yang belum ini kalau siapa tuh kita juga punya anak kan, bisa belajar itu juga gitu kan, tidak hanya untuk kita ya, tapi untuk teman-teman yang lain juga. Nah, ini ya, ini alurnya untuk IMF ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi saya sampaikan kalau SMKP kan wajib memakai kurikulum merdeka kan ya, tapi kalau yang lain kan bebas kan, boleh pakai K13 atau merdeka belajar, ada ya apa namanya, ada 3 ya. Ada yang tahu kurikulum merdeka? Ada yang tahu? Belum ya. Kan sekarang baru sosialisasi ya, walaupun sudah tahun kedua kan, tahun ketiga ya nggak apa-apa, kita harus sabar kan, belajar itu proses kan ya. Nah, tapi paling tidak minta tolong MM tadi ya, sering buka-buka ya, misalnya mau lihat CP buka-buka situ, contoh video pembelajaran yang P5 ada di situ. Baik Bapak Ibu, ya itu pengantarnya, walaupun sudah agak lama pengantar. Kita coba mulai tentang pembelajaran dan asesmen di sini. Sebetulnya tidak ada yang baru ya, semua itu adalah bahkan upaya untuk memperbaiki. Jadi kalau yang K13 utamanya karakter ya, sekarang juga masih karakter, hanya melalui cara yang peningkatan ya, melalui P5 itu ya. Apa P5? Project penguatan, penguatan. Nah, pelajaran sila. P5, project penguatan profil pelajar Pancasila. Ya itu 5 itu ya. Kalau dulu tahun kemarin ada apa selain P5? Tambahan BK. Kenapa BK dihilangkan? Input BK itu adalah budaya kerja. Dan di sana P5 itu diantaranya adalah kebekerjaan. Nah, kebekerjaan itu di dalamnya ada aspek-aspek yang terkait dengan budaya kerja. Profil pelajar Pancasila adalah utamanya untuk mengembangkan karakter. Yang situ ada 6 dimensi ya. Ada yang ingat 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila itu? 1, ya, makan roti manis katanya gitu ya. Coba dibuat apa? Apa? Ya. Beriman, ya, beriman kan, ya, beriman dan bertawar yang masa, berakhlak mulia, kan berkebinekaan global, kan makan, royong, ya gotong royong. Kalau pasangannya kan royong ya, kalau royong pasangannya adalah menggotong dan meroyong, gotong royong. T-nya apa? Kreatif, roti, tadi Mimin jawab mandiri ya. Yang terakhir berpikir, bernalar, kritis. Nah, itu kan semua dalam rangka membentuk karakter kan. Ya, ada beriman. Ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, semua itu muaranya adalah ketujuan pendidikan nasional. Di pasal 3 ya, di Undang-Undang Sisdiknas itu adalah salah satunya adalah yang tadi ya, menghasilkan manusia yang beriman, kemudian berakhlak mulia, mandiri dan sebagainya, yang endingnya adalah untuk menghasilkan manusia yang seutuhnya ya. Nah, manusia yang seutuhnya itu kalau di CP ya, sekarang capaian pembelajaran yang dulu namanya apa? Capaian pembelajaran itu KIKD. Nah, ini apa sekali Pak? KIKD sekarang dikemas menjadi capaian pembelajaran. Yang membedakan adalah kalau KIKD dulu kan terpisah
ya, antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tapi kalau CP, capaian pembelajaran, itu sudah terintegrasi satu kesatuan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu merupakan kesatuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Jadi tidak sekarang ngajar pengetahuan dulu, besok sikapnya, minggu depan keterampilannya, tetapi ketiga aspek itu dicapai dalam waktu yang sama. Contohnya kalau di menjahit ya, di apa namanya, tata busana, sikap cara menjahit, pengetahuan cara menjahit, keterampilan cara menjahit, itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa sekarang berperilaku dulu ya, besok pengetahuannya ya, minggu depan keterampilannya, tapi diusahakan satu kesatuan itu untuk capaian pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu, yang mencirikan pembelajaran kurikulum merdeka itu yang kalau di sini, di sana ruangan ada gambarnya Ki Hajar Dewantara ya. Nah, itu sebenarnya yang diadop adalah itu. Jadi pembelajaran yang memerdekakan. Jadi manusia itu pada prinsipnya adalah memiliki potensi yang sama ya, hanya level pencapaiannya berbeda-beda. Oleh karena itu dalam pembelajaran pun ya harus bisa melayani semua siswa. Jadi kalau di sana dalam merancang pembelajaran paradigma baru itu ya, itu adalah harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Bapak Ibu, kita coba lihat diagram di sini ya. Ini alurnya Bapak. Yang paling atas itu adalah tujuan pendidikan nasional ya, kemudian diturunkan menjadi profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sama-sama sampaikan. Kemudian dari profil itu diturunkan menjadi 8 standar nasional pendidikan, 8 SNP ya. Nomor 1, 8 SNP adalah nomor 1 standar kompetensi lulusan yang atas itu Pak ya. Jadi profil pelajar Pancasila diturunkan menjadi SKL. Siswa kita mau menjadi apa? Nah, itu namanya standar kompetensi lulusan ya. Jadi cakap dalam hal keilmuan, terampil dalam hal pengoperasian ya, kemudian memiliki sikap yang terpuji. Jadi udah sikapnya baik, pengetahuannya luas, terampil, itu namanya menjadi manusia yang seutuhnya ya. Sehingga untuk mencapai SKL, standar kompetensi lulusan, didukung oleh standar isi. Apa itu standar isi? Nah, kurikulum dan turunannya ya. Kurikulum, kemudian kalau setelah kurikulum menjadi apa? Dari kurikulum CP. Nah, kita lihat ya. Jadi untuk mencapai SKL, maka standar isi, standar proses, standar penilaian, 3 itu yang menjadi tugas seorang guru ya. Jadi standar proses, standar penilaian, SKL, standar isi, ini 8 bagian dari 8 SNP yang merupakan tanggung jawab guru difasilitasi oleh sekolah. 4 standar yang lain, ada standar sarpras, standar pengelolaan, standar PTK, kemudian standar pembiayaan. Itu levelnya adalah manajerial, ada pengelolaan, sehingga kewajibannya tanggung oleh sebagian pemerintah ya. Kemudian sekolah kita juga berpartisipasi di situ. Nah, jadi itu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum sekarang ya, kalau kita lihat dari standar isi proses penilaian turun menjadi capaian pembelajaran.
Kalau yang sudah ngajar kelas 10 ya kemarin udah familiar ya melihat CP, capaian pembelajaran. Ada yang belum tahu CP? Nah kalau belum nanti buka di LMS di MM itu akan tahu CP-nya seperti apa ya. Capaian pembelajaran. Nah, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen itu pemerintah yang punya tanggung jawab. Ya, jadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran semua disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak benar kalau kita memiliki tugas membuat capaian pembelajaran. Ya, capaian sudah disiapkan. Tugas kita adalah menganalisis CP. Ya. Jadi memahami CP, menganalisis CP, kemudian menyusun dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disebut dengan KOS. Itu. Nah, di sekolah membuat KOS. Nah, kita teman-teman ya, my friend semua ya tugasnya menganalisis CP, kemudian membuat ATP dan modul ajar. Jadi tugas kita menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran disusun menjadi alur tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran diturunkan menjadi modul ajar. Itu tugas kita yang mungkin nanti pada waktu IHT akan dibahas satu-satu ya. Targetnya kan sekolah punya KOS, kemudian guru punya TP dan ATP serta modul ajar, kemudian dipakai untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ya, jadi lebih simpel sekarang untuk berangkatnya ya, dibandingkan dengan yang lama lebih simpel. Nah, tapi kalau namanya baru kadang-kadang berubah luntur ya, harus buat lagi ya. Sebetulnya itu penyederhanaan yang kita buat. Dan jangan mohon maaf kalau barangkali sudah ada yang buka-buka ya kok beda-beda format ya, itu namanya merdeka kan ya. Jadi beda nggak apa-apa, beda, tapi standar minimal terpenuhi gitu kan. Nah, apa itu standar minimal? Nanti waktu IHT akan dibahas satu-satu tentang TP ya, kemudian ATP dan modul ajar. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran yang diharapkan pada kurikulum merdeka ini ya ada 5 ya, 5. Nanti coba kita lihat satu-satu. Ini Bapak Ibu yang diwarnai kuning-kuning itu adalah sebetulnya bukan baru lagi ya, yang dulu juga seperti itu. Kalau teman-teman pernah ikut PKG, tahu PKG? Apa itu PKG? Penilaian kinerja guru. Nah, sebetulnya tidak asing ya. Bisa dilihat Bapak Ibu, bisa dilihat cuman nggak kebaca dari belakang ya. Nah, karena burem ya, yang burem ini apanya nih burem nih? LCD-nya ya. Kalau tadi ada ruangan pengap kan, LCD-nya sudah ikut pengap ya, nggak apa ya. Nah, nanti kita evaluasi ya, berarti ada data satu kan ya, bahwa berarti LCD-nya itu namanya kalau membuat perencanaan berbasis data itu, walaupun ini kita mendapatkan gambaran yang belum jelas ya, jadi gambarnya jelas tapi nggak kebaca, berarti memprogramkan nanti tahun depan mengadakan paling tidak ya SD yang lebih jelek daripada ini ya, lebih bagus ya. Jadi Bapak Ibu ini Pak ya, pembelajaran dirancang dengan memperhatikan karakter peserta didik. Apakah ini baru? Tidak kan? Dari zaman dulu memang harusnya seperti itu. Hanya kita perlu penguatan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya yakin ya, ini kan Bapak Ibu ada yang mendengarkan, ada yang ngobrol, ada yang buka HP, ada yang ngantuk ya, sama kan ya? Sama Pak. Di kelas waktu ngajar juga begitu kan. Ya, jadi seperti itu sama. Namanya memperhatikan karakter peserta didik. Makanya saya berdiri biar bisa lihat gitu kan, siapa yang ngantuk ya.
Nah, memperhatikan karakter peserta didik. Ya, perhatikan. Kalau sekiranya udah bosan, ya bosan harus kita merubah cara, ya kan? Merubah cara. Nanti saya yang ke sana nanti ya, tapi kalau udah bangun yang tidur tidak jadi ke sana, ya kan? Ya, jadi begitu Pak. Nah, bagaimana kita nanti ada namanya diferensiasi. Nah, diferensiasi itu kita dalam menyampaikan sesuatu harus memperhatikan. Ya, kalau siswa itu ada yang cepat ngerti, ada yang lambat ngerti, ya kan? Kita harus melayani semuanya. Jangan dibentak-bentak, ya. Jadi itu prinsip pembelajaran yang diharapkan, ya. Kurikulum ini adalah melayani, jadi memperhatikan peserta didik, ya. Supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia, bermakna, gitu kan. Nah, jadi seperti itu, ya. Itu nomor satu, Pak, ya. Kemudian yang kedua, coba Pak bacakan Pak yang kedua, Pak. Yang kedua. Ya. Lihatlah nomor 2, pembelajaran. Kapasitas untuk menjadi pembelajar yang kaya. Ya, jadi kata kuncinya mengembangkan kapasitas, ya, nomor 2, ya. Itu yang kuning, dirancang untuk membangun kapasitas, ya. Jadi jangan sampai masuknya X, keluarnya X lagi, paling tidak ada tambahan, gitu kan. Jadi masuk SMK 1 Rincar, tamat SMP kan, ya. Kemudian begitu keluar juga jangan sampai hanya memiliki kemampuan yang sama dengan waktu masuk sekolah. Itu namanya membangun kapasitas. Dan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu ya. Siapa yang bisa memaknai belajar sepanjang hayat itu seperti apa? Belajar sepanjang hayat. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan kepada siapa saja. Yang penting saja-saja, ya. Saja-saja. Jadi itu belajar sepanjang hayat. Tidak salah, ya, itu maknanya luar biasa. Ibu siapa Bu? Yang warna kuning, Buros. Oh ya, lupa Buros, sering ketemu tapi lupa Buros. Nah, kemudian ada yang lain tambahan. Tadi udah bagus ya Buros, belajar sepanjang hayat. Kalau di Buka, mana Buka? Nah, Buka ada namanya hygiene, ya, di hygiene. Oh ya, itu kan bahasa Inggris hygiene. Kalau bahasa hygiene, ya, hygiene, ya. Jadi sehat, ya, kemudian membuat selamat, ya, gitu kan. Jadi ada K3, salah satunya kalau praktek ada K3 itu. Jadi aman, sehat, ya, selamat. Nah, prinsip itu bukan hanya waktu sekolah saja. Setelah keluar pun juga harus diterapkan. Bahkan misalnya habis pulang sekolah, oh tadi dapat ilmu dari Buros, cara mengoperasikan pisau yang aman itu seperti apa. Saya di tes dapat nilai 9, udah lulus, berarti sudah, ya. Begitu di luar seharusnya, ya, diterapkan terus apa yang didapat itu, ya, itu namanya belajar sepanjang hayat. Selamat terus, bukan selamatnya kalau pas sekolah saja, nanti kalau setelah sekolah terserah, ya. Nah, itu misalnya seperti itu. Ini konsep dari belajar sepanjang hayat. Yang ketiga yang paling pojok bagian belakang mana? Pojok kiri, nggak kelihatan, ya kan? Yang paling pojok sebelah kiri, bisa baca nomor 3? Nggak bisa. Kalau gitu yang pojok bagian kiri sebelah kanan, kiri bagian depan. Yang nomor 3 bagian kiri paling depan dibaca.
Gak kelihatan juga ya. Dari yang paling depan ya kelihatan dapatnya di paling belakang ya. Tapi intinya adalah mengembangkan kompetensi itu dan pembelajaran paradigma baru itu Bapak Ibu diperkuat lagi melalui MM ya, platform Merdeka Mengajar. Satu hal yang penting Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu buka di pelatihan mandiri ya. Di situ semua yang terkait dengan dokumen apa sudah yang udah di situ, tinggal buka saja ya, bukanya di situ ya. Bapak Ibu, saya kira sampai situ ya. Ada yang perlu kita diskusikan? Udah ya? Ya, boleh. Itu juga ada di MM, filenya penuh ya. Ya, di MM filenya penuh ya, tidak usah minta saya juga boleh. Ya, di situ juga. Ya. Boleh, boleh. Ya. Nah, nyambung sedikit. Tadi baru pembelajaran nggak ya? Sekarang asesmen. Nah, tadi kan baru judulnya kan pembelajaran dan asesmen. Saya tambah sedikit 2 menit. Ya. Asesmen itu ada 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, kalau kita akan membuat modul aja, maka kita melakukan asesmen diagnostik. Tadi kan siswa kan bermacam-macam keadaannya, ada cepat, ada lambat, ada tinggi, ada rendah dan sebagainya itu, maka kita menyesuaikan dengan itu ya. Kemudian kalau setiap waktu pembelajaran di kelas tersampaikan nggak apa yang disampaikan itu melalui asesmen formatif. Nah, kalau setiap sampai 1 unit ya, kemudian dapat nilai berapa anak yang kita bimbing tadi, namanya asesmen. Nah, berarti udah pintar semua kan, udah ya. Diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, soalnya seperti apa? Di situ ada contohnya banyak. Contoh soal formatif, buka MM. Contoh soal diagnostik, buka MM. Contoh sumatif, buka MM. MM itu apa? Merdeka Mengajar. Nanti yang belum install itu install, tapi jangan sekedar diinstal, tapi dimanfaatkan tuh itu. Berarti mau tanya apa? Nggak jadi ya. Sekelumit luarnya saja Pak Ngatman ya. Nanti kita akan perdalam hari Senin. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi nanti jam 11 sampai jam 14 itu ada undangan dari Ibu Anissa, Bu Nia ya, Bu Nia, guru baru dari Tata Boga. Mudah-mudahan yang berkesempatan kita nanti ikut sama-sama sekitar jam 13.00. Oleh karena itu untuk rapat rutinnya akan kita majukan kurang lebih sekitar setengah jam ya. Jadi sekarang kita rapat rutin jam 12 kita selesai, konsumsi di luar sudah siap. Ya. Sama amplopnya langsung kita bagi per hari, jadi tidak dikalkulasikan ya, tidak dihutang. Ya, terima kasih.